observasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan di pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan dengan benar. Begitu Pak. Baik Bu, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada proses observasi nanti? Baik Pak, untuk area pengembangannya di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua dengan aspek keterampilan, yaitu siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan dengan benar. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, pembelajaran yang mendiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial profesional. Oke, baik Bu, luar biasa, sangat menarik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa tersebut. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning atau PBL. Oh, PBL ya Bu? Benar Pak. Nah, kemudian dalam bentuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Bu, jadi rancangan yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan untuk metode pembelajarannya dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu ya Bu ya? Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran di dalam kelas, saya akan menggunakan alat perangkat PPT melalui laptop dan proyektor untuk menyampaikan materi kepada siswa secara audio visual supaya mudah dipahami dan digunakan materi atau lembaga kerja peserta didik. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di jam berapa? Kebetulan saya sudah merencanakan pembelajaran tersebut di hari Senin, jam pertama sampai jam istirahat di kelas 6 selama 4 jam pelajaran. Baik Bu, nanti Senin depan di kelas 6 jam pertama sampai jam istirahat selama 4 jam pelajaran. Insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi yang lain, yaitu percakapan pasca observasi, yang juga nanti insya Allah akan dihadiri oleh penyayang praktik CWP Angkatan 10. Sebelum akhiri percakapan observasi ini, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan observasi hari ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran tentang persiapan, kemudian proses pembelajaran saya, kemudian apa strategi, kemudian model dan metode pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu atas waktunya, dan terima kasih juga Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti Bu hari Senin depan ya. Baik, demikian percakapan observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
melakukan kegiatan belajar mengajar untuk hari ini. Nah, selanjutnya untuk seperti biasa, silakan kelasnya kalian siapkan terlebih dahulu. Silakan untuk ke kelasnya. Siap, gerak. Belum belajar, mari kita berdoa mulai. Terima kasih untuk saudara Ana yang telah memimpin kelasnya ya. Setiap hari kita diberikan tugas kalian untuk memimpin doa ya bergiliran, sudah dijadwalkan. Selanjutnya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Siap ya untuk belajar hari ini? Semangat? Baik, selanjutnya Ibu akan mengasih dulu hari ini siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya, berarti sehat semua. Baik, untuk membuka pembelajaran hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, seperti biasa, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air ya, dengan salah satunya setiap memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Nah, hari ini Ibu pilihkan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. bukti atau wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia. Selain itu juga selaku kita sebagai pelajar,
sebagai anak didik, belajar dengan baik, belajar dengan bersungguh-sungguh, ya, merupakan salah satu wujud kita mencintai tanah air, ya, menjadi peserta didik atau menjadi siswa-siswa yang baik, yang berakhlak mulia, ya. Nah, itu pentingnya kita menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Baik, materi yang akan kita bahas untuk hari ini, ya, adalah materinya mengenai, ada yang sudah tahu kemarin Ibu tugaskan. Nah, ini ya materinya yang akan kita pelajari, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ini berarti kita akan belajar bagaimana menganalisis makhluk hidup menyesuaikan lingkungan. Terutama yang di sini akan kita bahas makhluk hidupnya adalah apa? Hewan. Ya, makhluk hidup itu kan ada apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, setiap individu dari makhluk hidup itu mempunyai cara masing-masing untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana juga tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia juga, kalian juga pasti menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, bagaimana kalian bersikap di dalam rumah, gitu ya. Bagaimana kalian bersikap di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana kalian bersikap di lingkungan masyarakat. Nah, itu kan cara yang dinamakan dengan cara beradaptasi, ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah adaptasinya. Kali ini yang akan kita bahas tentang adaptasi hewan dengan lingkungan. Nah, di sini kompetensi dasarnya, ya, kalian bisa baca menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan seterusnya. Kemudian indikatornya mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini apa tujuan pembelajaran hari ini yang ingin Ibu sampaikan, atau apa tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian dapatkan, ya. Yang namanya belajar, kalian harus belajar itu dari yang tadinya tidak tahu harus menjadi tahu. Itu namanya belajar. Artinya yang tadinya tidak paham harus paham. Begitupun dalam sikap, dalam bersikap, dalam berperilaku. Yang namanya anak yang berpendidikan, yang namanya anak yang disekolahkan, perilakunya juga harus baik. Artinya harus ada perbedaannya dengan anak-anak yang misalkan nasibnya kurang baik, tidak bersekolah, misalkan, ya, yang ada di jalan-jalan. Nah, itu kan harus ada perbedaan. Kalian adalah anak-anak yang berpendidikan, yang menerima pembelajaran, ya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, nanti di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kalian kan belum tergambar apa Bu hari ini kita akan belajar tentang apa. Tadi sekilas Ibu telah memberitahukan di awal, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara beradaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Lebih spesifiknya lagi yang akan dipelajari makhluk hidupnya adalah tentang hewan. Nah, perhatikan di sini. Tujuan pembelajaran pertama yang Ibu harapkan dari kalian, ya, setelah pembelajaran hari ini, setelah melakukan pengamatan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan tepat. Jadi ada beberapa hewan yang mempunyai cara tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kenapa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ya, nanti kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan
lingkungan secara lisan dan tulisan juga dengan benar, ya. Nah, apa sih manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Intinya, apa manfaatnya buat kita? Kenapa kita harus belajar bagaimana cara mengadaptasi, menganalisis hewan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, manfaatnya adalah seperti ini. Kita hidup di dunia ini kan tidak sendiri, ya. Ada apa saja di lingkungan kita? Ada hewan, ada tumbuhan. Intinya kan kita hidup di lingkungan berdampingan dengan yang namanya hewan, berdampingan dengan yang namanya tumbuhan. Intinya, bukan berarti kita hidup masing-masing, tidak, saling membutuhkan. Di pelajaran sebelum-sebelumnya Ibu pernah membahas bagaimana saling keterkaitan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, apa manfaatnya bagi manusia, bagi kita terutama? Bisa menganalisis hewan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, maksud di sini adalah beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita juga manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Tidak angkat kasapola, bersosialisasi dengan teman, tinggal misalkan belajar dari pagi sampai siang di SD 2 Sukamaju. Di sini punya aturan-aturan tersendiri. Di awal tahun pembelajaran kalian pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat, ya, dibuat oleh kalian sendiri. Kenapa harus dibuat oleh kalian sendiri? Supaya kalian yang menginginkan, kalian juga yang melaksanakan atau melakukan. Jadinya, nah itu caranya beradaptasi supaya terbentuk lingkungan yang kondusif dalam belajar. Jadinya ada kontrak kerjanya dalam pembelajaran. Nah, sama halnya juga dengan hewan. Kenapa hewan harus beradaptasi dengan lingkungan? Supaya apa? Supaya bisa apa? Hidup sama, bisa hidup berdampingan. Intinya sama, bisa hidup berdampingan. Nah, itu yang dinamakan dengan manfaat mempelajari cara hewan beradaptasi. Nah, sekarang kalian coba kalau di buku tema sudah punya ya, masing-masing ada buku temanya. Kalian buka halaman 71. Silakan buka halaman 71. Nah, perhatikan. Halaman 71 di sini kita akan berbicara bagaimana cara hewan beradaptasi. Atau halaman sebelumnya dulu, 69. Nah, ada ya? Ada semuanya? Baik. Perhatikan. Bagaimana cara hewan beradaptasi? Atau di sini ada definisi daripada adaptasi atau pengertian bentuk adaptasi hewan. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan di sekitarnya. Yang namanya organisme tadi kan bukan hanya hewan saja, ya, tapi meliputi manusia dan tumbuhan dan hewan juga, ya. Nah, bagaimana mereka cara beradaptasi supaya bisa hidup berdampingan, supaya bisa hidup secara kondusif, ya. Nah, baik. Bagaimana cara hewan beradaptasi? Kalian perhatikan ya, di buku atau di tema ada beberapa hewan, cara hewan untuk beradaptasi. Nah, coba kalian perhatikan dulu di sini ada sebuah tayangan video ya. Setiap hewan memiliki kemudahan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi diperlukan tujuannya agar bisa bertahan hidup di lingkungan. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Berikut beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kamuflase.
dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang biru jauh sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Contoh lainnya yaitu tokek ekor daun dan burung hantu. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Saat bunglon berada pada batang berkayu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cicak. Ekor cicak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, berbisa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cicak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras tersebut. Menimbulkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menimbulkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menimbulkan tinta adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menimbulkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan bau. Ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Contohnya yaitu walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan membunuh. Cangkang. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Demikianlah beberapa cara agar kaki hewan untuk melindungi diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ya, baik. Sudah ya, kalian menonton bagaimana cara hewan beradaptasi. Ya, ada beberapa cara hewan beradaptasi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian tadi sudah menonton. Apa yang dinamakan dengan adaptasi? Ya, apa? Adaptasi. Bagaimana? Apa itu adaptasi? Nah, lihat lagi. Adaptasi adalah tadi dalam tayangan video ada beberapa hewan ya yang melakukan adaptasi dengan lingkungan, gitu ya. Jadi kita bertanya-tanya, oh ternyata hewan itu ketika kalian misalkan nih di rumah tidak sengaja melihat cicak, ya ada di rumah cicak, binatangnya yang gampang ya yang ada di rumah yang bisa dilihat. Cicak itu suka memutuskan ekornya, ya. Nah, kenapa tidak mati? Cicak memutuskan ekornya, kenapa cicaknya tidak mati? Gitu kan ya? Kenapa cicaknya masih hidup? Bahkan si ekornya juga ikut hidup, padahal kan sudah terputus dari badannya. Kenapa si ekor cicak tersebut masih suka bergerak? Nah, itu ternyata adalah salah satu cara cicak beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa cicak harus beradaptasi dengan lingkungan?
Tadi dalam tayangan video apa? Karena merasa terancam oleh lingkungan. Apakah ada musuh? Apakah ada hal yang tidak nyaman? Misalkan dari cicak tersebut, sehingga si cicak tersebut beradaptasi dengan cara memutuskan ekornya. Ya. Nah, selama ini kan kita tidak sadar kenapa cicak bisa memutuskan ekor tapi masih hidup, gitu ya. Terus yang lainnya apa? Tadi di video cumi-cumi bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Menyuburkan tinta. Cumi-cumi adanya di mana? Apakah kalian pernah melihat ke dalam laut cumi-cumi? Belum. Tapi kalau melalui tayangan video di TV ataupun di YouTube ataupun di manapun yang berbentuk video pernah melihat ya cumi-cumi, meskipun kalian belum pernah menyelam ke dalam laut melihat cumi-cumi secara langsung, tapi ada beberapa di tayangan video. Bahkan cumi-cuminya pernah kalian makan? Pernah makan cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara menyemburkan tinta. Gitu ya. Lamun hidup di bumi, mama misalnya masak cumi kan ada hitam, ada tintanya, ya. Eta salah satu senjata dari cumi-cumi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kenapa tadi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan? Berarti si cumi-cumi tersebut tidak nyaman, merasa terancam, ada musuh misalkan gitu ya. Ada musuh yang mengancam, yang mau memburu misalkan, yang mau memakannya dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Tadi walang sangir. Atau di sini jenis-jenis adaptasinya yang pertama tadi apa? Kamuflase, ya. Lihat. Nanti bukan dulu. Ini dulu. Nanti yang lainnya. Coba perhatikan. Tadi ada caranya apa? Menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara kamuflase. Nah, apa itu kamuflase? Seperti apa hewannya? Belalang. Kalian tahu belalang? Tahu belalang teh? Hewan. Bahasa Sundanya apa? Simut. Ya, seperti simut. Nah, belalang itu biasanya hidupnya di mana? Di daun. Intinya belalang itu hidupnya di daun. Belalang cara menyesuaikan dirinya adalah menyerupai bentuk warna tubuhnya menyerupai daun. Berubah warna menjadi hijau. Sehingga kalau sekilas ya ada musuh yang mengancam, tidak bisa membedakan mana daun dengan mana belalang. Jadi, nah itu cara menyesuaikan diri secara kamuflase, jadi merubah diri, menyesuaikan, menyamakan dengan lingkungan. Terus yang kedua apa? Mimikri ya. Kemudian apa lagi? Autonomi atau melepaskan bagian tubuh. Kemudian 4 menggulungkan diri dan seterusnya. Baik, nah itulah macam-macam nanti kita bahas lagi. Ada beberapa jenis cara hewan beradaptasi. Nah selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya untuk menganalisis materi yang telah kalian lihat ya di video, kemudian ada juga di buku teks kalian. Ibu minta dibentuk 4 kelompok. Di sini semuanya siswanya ada 20 ya. Kalau 4 kelompok berarti satu kelompok berisi 5 siswa. Silakan. Kelompoknya yang sudah bukan kelompok 1 ya. Rajka, kemudian Alvin, Rahma, Mawar, Asila. Silakan ambil tempat untuk kelompok. Kelompok selanjutnya kelompok 2 Hasna, Amel, dan
kelompoknya. Nah, dia berarti lagi begini. Terus kelompok Wilda, Rijal, Mustafa, Sandi, Rizky. Ambil 5 orang. Ini semua ya. Nanti pas kelompoknya ada semua. Bahan di mana bahan? Di sini? Di mana? Ini baru 4, kalau ada satu lagi 4. Nah, di mana bukunya? Kayak gini. Nah, baik. Sudah dibagi ya kelompoknya. Sudah semua kebagian kelompok? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, terus kelompok 2 yang mana? 2, 3, 4. Baik. Semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, sudah mendapatkan teman diskusinya masing-masing ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan materi tadi yang telah dipelajari. Tugasnya adalah silakan kalian diskusikan apa materi yang telah diberikan melalui tayangan video maupun melalui bahan ajar ini ya yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, untuk referensinya juga sudah ada di buku ya. So, ini kelompok 1. Silakan pelajari. Kemudian nanti ada evaluasinya di belakang atau lembar kerjanya ya per kelompok. Tugasnya adalah kalian evaluasi, kalian analisis apa yang telah kalian pelajari ya. Apa yang telah kalian pelajari melalui tayangan video tadi ya yang sudah ditayangkan. Kemudian pelajari juga dari bahan ajar yang sudah dibagikan. Buku paket juga sudah ada semuanya. Silakan kalian pelajari, nanti kalian diminta untuk mengisi setiap lembar kerja siswa ya, ada di belakangnya. Di halaman kedua ada lembar kerja siswa. Ya. Nah, nanti kalau sudah kalian pelajari lembar kerja siswanya, Ibu minta satu kelompok untuk setiap satu kelompok untuk mendiskusikan atau menyajikan, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ya, hasil dari diskusi kelompok. Silakan, Ibu kasih waktu 15 menit untuk melakukan kegiatan kerja kelompok untuk menganalisis. Nah, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan. Namanya siapa? Namanya Rajka. Rajka, kelompok 1. Anggotanya siapa saja, Rajka? Temannya? Temannya Mawar. Yang lainnya mau ke depan boleh. Rajka yang membacakan, yang lainnya berdiri di depan. So, sini, ke depan. Cepat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan,
diisi ya. Nah, nanti dikumpulkan ke depan. Selanjutnya nanti Ibu tugaskan dari selanjutnya, silakan kalian pelajari ya. Untuk PR di rumah kalian pelajari tentang bagaimana cara makhluk hidup lain beradaptasi. Nah, tadi kan yang kalian bahas adalah hewan. Ibu tugaskan untuk minggu depan. Weci, pintu. Bu. Untuk minggu depan Ibu tugaskan kalian untuk menganalisis ya, untuk mempelajari dulu tentang bagaimana cara manusia dan tumbuhan beradaptasi. Nah, demikian ya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih ya. Berarti kalian hari ini sudah mendapatkan pembelajaran dari yang tidak tahu menjadi tahu. Intinya bahwa seekor hewan melakukan suatu reaksi. Ada cicak yang memotong ekornya. Ada apa lagi tadi? Bunglon berubah warna. Nah, apa lagi? Terpilih menggulungkan diri badannya. Terus apa lagi? Cumi mengeluarkan apa lagi? Walang sangit bagaimana? Menyesuaikan warnanya dengan habitatnya ya. Nah, itu adalah hal yang kalian pelajari untuk hari ini gitu ya, bahwa kita perlu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu minta dari kalian untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan sudah memimpin doa dalam hati saja. Kita berdoa dalam Nabi Islam. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Bisa terus semangat? Ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Bila kami walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan naskah observasi bersama saya Firman Sopandi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Sukamaju, Kabupaten Garut. Saya masih ditemani Ibu Lala Satya Didini SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Soleh Hidayat SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum Pak Soleh. Assalamualaikum Bu Lala. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik, kita mulai. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Dari awal kegiatan observasi mungkin saya sedikit tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan di dalam kelas Bu?
Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan area keterampilan siswa gitu Pak. Baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan itu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana mengenai pengembangan yang sudah dicapai oleh Ibu? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, berjalan sesuai dengan yang dicanangkan oleh Ibu, tapi ada kekurangan ya. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses observasi? Kekurangan atau kendala yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan belajar. Maksudnya siswa tersebut kurang aktif. Oh, kurang aktif Bu ya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. Siswa tersebut mengandalkan temannya Bu ya. Seperti itu Bu? Betul Pak. Kira-kira menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi? Selanjutnya kenapa siswa tersebut kurang aktif? Kenapa siswa tersebut tidak mau terlibat dalam diskusi menurut Ibu bagaimana? Menurut saya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak, ya kelompok seharusnya saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, ada yang gaya belajar auditori, dan ada gaya belajar kinestetik, sehingga siswa akan lebih merasa lebih nyaman. Baik Bu. Maksudnya disesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Saya harus memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Harusnya seperti itu Pak. Jadi itu rencana ke depan Ibu ya? Ya. Pada saat proses pembelajaran nanti ke depan, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan siswa dan memperhatikan gaya belajar siswa. Ada gaya belajar siswa yang visual, kata Ibu tadi ya, kemudian ada gaya belajar siswa auditori, dan ada gaya belajar yang kinestetik ya. Nah, seperti itu Bu ya. Benar Pak. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan Pak, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oke, baik Bu ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Ya, amin Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Soleh Hidayat SPD sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi dan kegiatan observasi yang telah dilakukan antara saya dengan Ibu. Ya, terima kasih Pak Firman sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan umpan balik. Sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu atau bertanya dulu jadi kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan ini kan sebetulnya adalah kegiatan seperti akademik yang berbasis coaching gitu ya. Jadi Pak Firman selaku coach coaching kepada guru akan sejawab. Proses coaching yang sudah Bapak lakukan lulusan itu saya ingin bertanya. Jadi mungkin merefleksi gitu Bapak bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan lulusan. Alhamdulillah Pak, pada dasarnya proses coaching yang saya lakukan itu memberikan gambaran bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai suatu tujuan materi yang disampaikan oleh seorang guru itu harus mengetahui dari gaya belajar siswa, kemudian kita juga sebagai guru harus mempersiapkan mulai dari materinya akan kita sampaikan, kemudian dari metodenya, modelnya, supaya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Jadi saya juga kan di sini memberi
masih bebas coach gitu ya. Dan ada beberapa mungkin catatan juga yang sudah saya catat. Jadi alhamdulillah proses coaching kami itu sudah berjalan dengan baik dan terjadi kemitraan gitu ya, ada percakapan yang proses kreatif menjadi dua arah coach dan Idris berjalan dengan baik. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali gitu ya. Jadi coach menyampaikan ide-ide atau inspirasi-inspirasi yang didapatkan setelah dilakukan pembelajaran dengan pertanyaan dari coach yang menggali gitu ya, menggali potensi dari. Namun ada mungkin sedikit catatan gitu yang menjadi prinsip coaching itu bahwa proses coaching itu tidak memberikan solusi dari coach gitu ya, dari coachnya hanya memberikan pertanyaan. Jadi yang menemukan solusinya itu dari coachingnya itu. Jadi ada tidak bersifatnya memberikan saran-saran masukan gitu. Jadi hanya itu saja. Jadi yang memberikan solusi itu misalkan mungkin itu yang Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kegiatan coaching ini baik sebagai coach dan coaching untuk kedepannya luar biasa. Hari ini saya dan rekan saya Ibu Lala mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat bermanfaat dan masukan juga dari Bapak sebagai pekerja praktik BGP Angkatan 10. Terima kasih sekali lagi Pak, saya ucapkan. Baik, sekian percakapan hasil observasi yang telah saya lakukan dengan rekan saya. Diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.